Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat isya dan taraweh Masjid Al-Ikram yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Materi yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan malam hari ini judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam. Nah, ini sebetulnya materi yang sangat banyak ini. Tapi kalau kita melihat kepada zaman-zaman Islam ketika keemasan, Bapak Ibu, Islam itu memiliki peradaban tinggi ketika senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita melihat kepada sejarah, ketika kaum muslimin senantiasa menegakkan syariat Islam, hebat mereka. Tetapi ketika kaum muslimin mulai cenderung kepada dunia, maka mereka tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa juga hilang peradabannya. Ketika kita melihat kisah perang Badar saja. Perang Badar itu perang pertama dalam Islam, Bapak Ibu, yang jumlah kaum muslimin cuma 300 orang. Sementara jumlah orang-orang kafir 1000 lebih. Ini kalau kita pakai hitungan matematika yang 300 pasti kalah. Tetapi ketika saat itu kaum muslimin dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun jumlah yang sedikit, mereka menang. Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang kedua adalah perang Uhud. Kaum muslimin kalah. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari kamus kaum muslimin, menang atau kalah sebagai syahid, Bapak Ibu, itu sebetulnya kemenangan. Karena kaum muslimin ketika mereka berperang itu kan mencari ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan. Imma syahadah, bisa jadi mati syahid, atau an-nasr, atau menang, kan begitu. Nah, buktinya para sahabat yang meninggal sebagai syahid pada perang Uhud itu, meskipun mereka melakukan kesalahan, Allah sudah mengampuni mereka. Dan tidaklah ayat dalam surat Ali Imran yang berbunyi wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat ini turun pada syuhada Uhud, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan roh-roh mereka dalam wujud burung hijau yang terbang ke sana kemari di surga, yang kemudian ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kalian inginkan? Sampai 3 kali. Nah, rupanya mereka, Bapak Ibu, ingin hidup lagi untuk mati lagi gitu loh. Sehingga Allah menurunkan wala tahsabannalladzina qutilu, jangan mengira bahwa orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mati, amwata, mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, justru mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapatkan rezeki. Nah, pada perang Uhud memang kaum muslimin mendapat kekalahan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika orang mati itu bukan kalah. Karena para nabi juga terbunuh, kan mereka, kayak Nabi Zakaria dibunuh. Dan orang-orang Yahudi itu terkenal sebagai orang-orang yang mereka itu tukang membunuh nabi.
Makanya mereka bangga sekali ketika mengaku sudah membunuh Nabi Isa kan. Mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, katanya. Kita telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Ya itu enggak usah diherankan karena mereka itu pembunuh para nabi. Tetapi Nabi Isa masih hidup Bapak Ibu nggih. Kembali kepada kisah perang Uhud. Pada perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi kalau dilihat dari hitungan matematika, mereka kalau jumlahnya cuma 1000 orang atau 900 orang, kemudian balik 300 ya bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tinggal berapa sedikit. Nah, sementara orang-orang kafir sangat banyak. Sehingga ketika mereka kalah, ya wajarlah seperti itu. Nah, tetapi kita harus tahu Bapak Ibu, kenapa kok kaum muslimin kalah? Karena satu perkara saja, yaitu mereka tidak mentaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berpesan menaruh pada Jabal Rumah, ya, di atas gunung Rumah itu 50 orang pemanah. Beliau berpesan jangan ada seorang pun dari kalian yang turun meskipun bagaimanapun kondisinya. Nah, kemudian ketika yang di atas tadi merasa sudah menang, orang-orang kafir sudah kalah dan meninggalkan ghanimah atau harta rampasannya, mereka menganggap perang telah usai, mereka turun Bapak Ibu, mengambil harta rampasan tadi, lupa dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah yang namanya kekalahan itu. Kaum muslimin dalam banyak peperangan mesti menang ketika mereka menjaga perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau kaum muslimin itu ingin memiliki peradaban dan ingin mengembalikan lagi peradaban agung sejarah muslimin terdahulu, harus kembali kepada qala Allah, qala Rasul dan bersatu. Ketika Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima dalam perang Qadisiyah melawan Romawi, Umar bin Khattab berpesan, dan ini ditulis dalam kitab Tarikhul Khulafa karya Imam As-Suyuti. Umar itu menuliskan begini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, takutlah kepada Allah dan jangan sampai kamu dan bala tentaramu melakukan maksiat kepada Allah. Karena kita memerangi orang kafir itu dengan ketaatan kita, bukan dengan jumlah kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan pula dengan persenjataan kita. Kata Umar begitu. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, sehingga kita dan mereka sama-sama bermaksiat, sama-sama tingkatannya. Sementara mereka lebih banyak jumlah, lebih besar pasukan, lebih kuat dan lebih banyak persenjataannya, otomatis kita kalah. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengembalikan lagi yang namanya peradaban Islam, kita mari berislam dengan baik dan jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ceramahnya? Sampai jam 8:30 nggih. Boleh ditambah lagi enggak? Di antara hadis Bapak Ibu yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga Allah Ta'ala adalah hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam As-Sunan. Jadi Abdullah bin Abbas ini dibonceng sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu dia berumur 10 tahun. Ketika dibonceng itu Bapak Ibu, Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, makanya Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu ini yang punya anak, punya cucu, perlu ketika pas jalan-jalan, pas rekreasi, pas naik motor bareng, pas naik mobil, anak itu diajari ilmu gitu loh. Seperti Nabi ini, ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ya ghulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Nah ini, ketika kita menjaga Allah, pasti Allah menjaga kita.
ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya Allah ada di hadapan kamu. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Hadisnya masih panjang sebetulnya. Nah, makna menjaga Allah Ta'ala yang kemudian kita dijaganya Bapak Ibu. Apa sih menjaga Allah Ta'ala itu? Rupanya menjaga Allah di sini adalah kita menjaga perintahnya dengan senantiasa kita laksanakan, dan kita menjaga larangannya dengan senantiasa kita tinggalkan. Setiap ada perintah kita melaksanakan, setiap ada larangan kita meninggalkan. Itulah yang namanya menjaga Allah Ta'ala. Nah, apa saja yang perlu dijaga? Contohnya yang pertama Bapak Ibu adalah sholat. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat itu dan sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Nah, ini kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Barang siapa yang melalaikan sholat, dalam artian mengerjakannya, dia mengerjakan tapi males-malesan, tanpa ada uzur diakhir-akhirkan. Nah, maka kata Allah, fawailul lil musallin, maka kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini masih mengerjakan sholat, maka bagaimana dengan yang meninggalkannya Bapak Ibu? Dan ketika Allah berbicara tentang kaum mukminin yang mewarisi surga Firdaus, kata Allah, bukan semua kaum mukminin bisa mewarisi Firdaus rupanya, tetapi mereka yang memiliki sifat-sifat. Pertama kali adalah yang sholatnya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk sholatnya. Kemudian pada akhir sifat Allah kembali mengulang masalah sholat. Allah mengatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun, mereka dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Yang namanya menjaga sholat adalah menjaga khusyuknya, menjaga syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib sholat Bapak Ibu. Nah, jadi perkara pertama kali yang mesti kita jaga adalah sholat. Yang kedua adalah at-thaharah, bersuci. Karena kalau kita tidak bersuci, sholat kita tidak sah. Dan betapa banyak Bapak Ibu kaum muslimin yang tidak ngerti najis, tidak ngerti hadas. Banyak juga kaum muslimin yang nggak ngerti tata cara mandi jinabat. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yuhafidhu alal wudhu'i illal mu'min. Tidak senantiasa menjaga wudhu kecuali orang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin wala sadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari barang korupsi. Nah, pada poin kedua ini Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, otomatis memerintahkan kita pula untuk menjauhi najis dan hadas. Kira-kira perbedaan najis dengan hadas ini apa Bapak Ibu? Halo? Perbedaan najis dengan hadas apa? Sama ya, nggak ada bedanya ya? Yang bisa jawab boleh pulang. Dalam? Dalam Pak? Kalau batalnya wudhu itu yang mana? Hadas apa najis? Hadas. Kalau najis? Iya. Jadi hadas itu ya kayak kita batal wudhu ya, kentut dan lain sebagainya. Kalau tidak kelihatan hadas, tapi kalau najis ada warna, rasa dan bau. Ini harus kita jaga. Maksudnya kita harus ngerti dan berhati-hati, jangan sampai pakaian kita ada najisnya, jangan sampai tempat sholat kita ada najisnya. Kemudian yang perlu kita jaga juga Bapak Ibu adalah janji. Kata Allah Ta'ala, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian.
Banyak orang mudah sekali bersumpah, mudah sekali berjanji, tapi nggak menepati. Padahal tidak menepati janji itu salah satu sifat orang beriman, nggih. Orang munafik. Orang munafik. Kemudian yang perlu kita jaga juga Bapak Ibu adalah kepala. Dengan isinya termasuk telinga, mata, lisan. Hati-hati. Allah mengatakan inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua nanti dimintai pertanggungjawaban. Yang perlu kita jaga juga perut. Jangan sampai masuk ke dalam perut ini makanan-makanan haram. Dan kalau sudah masuk dalam perut kita makanan haram Bapak Ibu, ibadah kita nggak akan diterima Allah Ta'ala. Bapak Ibu tentu ingat hadis orang yang rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, mengangkat tangannya ke langit, mengucapkan ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah menerima doa maupun ibadahnya. Nah, ini kata para ulama adalah kondisi orang ketika wukuf di Arafah. Kemudian yang kita jaga yang sebagai contoh Bapak Ibu terakhir adalah kemaluan ya dan lisan. Kata Nabi SAW, man yadman li, barang siapa yang menjamin untukku, ma baina lahyaihi, apa yang di antara kedua pipinya, bibirnya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang di antara kedua pahanya, adman lahul jannah, maka aku jamin surga baginya. Nah, ini beberapa contoh perkara yang mesti kita jaga Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Nah, apa yang dijaga Allah Ta'ala? Allah menjaga dunia kita, termasuk badan kita, anak-anak kita, harta kita dijaga Allah Ta'ala. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi 82 yang Nabi Musa dengan Nabi Khidir membetulkan dinding yang mau roboh Bapak Ibu. Tahu kan nggih? Tahu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir Bapak Ibu membetulkan dinding karena dindingin mau roboh dan di bawahnya ada harta simpanan. Dibetulkan biar hartanya tetap terjaga. Kata Allah, kenapa Allah menjaga milik dua anak yatim itu? Karena wakana abuhuma solihah, karena bapak mereka berdua ini dulunya adalah orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang soleh yang kemudian menjaga anak-anak kita. Penjagaan kedua Bapak Ibu yang lebih penting adalah Allah menjaga agama dan akhirat kita. Sehingga seseorang itu karena dijaga Allah, dia aman dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sekarang kan banyak sekali aliran sesat, gitu. Banyak sekali syubhat-syubhat. Nah, kalau orangnya itu menjaga Allah, dijaga oleh Allah. Termasuk Allah menjaga dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, di antara dalilnya adalah yang terjadi pada Nabi Yusuf. Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami masukkan Yusuf ke dalam penjara itu untuk menghindarkan dia dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, ini bagian daripada sejarah peradaban Islam. Jadi barang siapa yang ingin memiliki peradaban Bapak Ibu, silakan menjaga Allah, niscaya Allah menjaga kita. Ini saja, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kepanjangan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.